Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sedama yang hadir secara langsung puja bakti pada hari ini, Minggu 8 Juni 2025 di Wihara Ekadharma Loka Surabaya, maupun yang bergabung melalui kanal YouTube Wihara. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera buat Anda. Warga dalam berkah Sang Tiratana. Anumodana dan terima kasih Bapak Ibu telah menyisihkan waktu Anda bersama pagi hari ini untuk berbuat baik, melakukan kewajiban kita puja bakti di Wihara Ekadharma Loka, dan sekaligus untuk ikut serta puja bakti Patidana mengenang 3 tahun kepergian mendiang Ibu Ratna Sili Sugata, istri dari mendiang Romo di Samarinda, saya kenal dengan baik. Nah, ini putranya hadir di sini. Pada kesempatan ini tentu saja kita gunakan untuk melakukan perbuatan baik, khususnya keluarga daripada mendiang. Karena kita meyakini kebaikan itu dibandingkan dengan hal yang baik lainnya yang ada di dunia ini, tidak ada yang lebih baik daripada perbuatan baik itu sendiri, karena perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak hanya berlaku pada kehidupan sekarang. Tapi kalau hal-hal yang baik yang lainnya, anggap sajalah kita ambil contoh rumah tempat tinggal. Itu hanya berlaku dalam kehidupan sekarang, itu pun masih banyak kendalanya. Tapi kalau kebaikan yang kita lakukan itu selain bermanfaat dalam kehidupan sekarang, juga akan bermanfaat dalam kehidupan yang akan datang. Maka harapan saya, sesibuk apapun Ibu Bapak mempunyai aktivitas, ngurus usaha agar hidup sejahtera bahagia, ngurus keluarga dan lain-lainnya, hendaknya marilah sisihkan waktu untuk bersama seperti ini, dengan mengingat bahwa ini sarana untuk berbuat baik. Karena kebajikan itu adalah yang paling baik di antara hal-hal baik yang lainnya. Dengan berpikir dan menyadari hal itu supaya tumbuh semangat. Apabila ada kendala, rintangan untuk membagi waktu, tetap juga kita akan bisa menyisihkan membagi waktu kita untuk kita gunakan berbuat baik, karena memang kebajikan adalah paling baik di antara hal-hal baik lainnya. Baik Ibu Bapak, itu pengantar untuk supaya kita selalu ingat membagi waktu, menggunakan waktu, kita gunakan untuk berbuat baik seperti sekarang ini. Pada kesempatan ini saya mengajak Ibu Bapak, khususnya kita sebagai umat Buddha, tentu kita mempunyai keyakinan. Tidak diragukan itu. Secara teoritis pengetahuan itu kita dapatkan, umat Buddha berkeyakinan banyak hal. Di antaranya adalah yakin kepada Tiratana. 3 ya mustika itu. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana. Secara pengetahuan, keyakinan kita yakin pada Tiratana. Yakin pada Nibbana.
Saya kan belum mencapai Bante. Nibbana itu kan abstrak Bante. Ya, walaupun nibbana itu abstrak, tapi nibbana itu juga bisa kita artikan ya kesempurnaan. Nibbana itu juga bisa kita artikan padamnya keinginan. Jadi karena kita ini punya keinginan, pada saatnya nanti kalau kita berupaya, keinginan itu bisa kita padamkan, ya kita juga bisa mencapai nibbana itu sendiri. Sebelum itu bisa kita padamkan, ya kita belum bisa mencapai nibbana. Jadi kalau itu sering dijadikan persoalan dalam keyakinan. Nibbana itu kan abstrak Bante, enggak konkret Bante. Ya, tetapi itu bisa dimengerti bahwa nibbana itu pemahamannya banyak. Kesempurnaan itu nibbana juga, kesadaran yang utuh itu nibbana juga, padamnya daripada nafsu keinginan itu juga nibbana juga. Jadi dalam hal pemahaman itu kita mempunyai keyakinan bahwa suatu saat kita pun bisa untuk mencapainya. Karena kita memang berlatih mengarah ke sana. Bukan hanya menuruti keinginan, mengendalikan keinginan, pada saatnya kita akan memadamkan keinginan. Soal waktunya kapan, itu waktu saja, tapi arahnya, urutannya sudah ada. Hidup tidak hanya mengikuti keinginan, hidup juga mengendalikan keinginan, sampai pada saatnya memadamkan keinginan nibbana. Itu pengertian secara teoritis keyakinan kita umat Buddha yakin kepada nibbana. Yakin akan kelahiran kembali punarbawa. Yakin kepada karma. Itu juga enggak mudah juga walaupun umat Buddha. Karena kelahiran kembali kan belum Bante. Bagaimana cara meyakininya? Sering begitu umat Buddha juga. Padahal itu tertera dalam keyakinan umat Buddha. Yakin akan punarbawa, yakin akan hukum karma. Nah itu keyakinan kita umat Buddha. Karena tema kita kan mengetahui kualitas daripada keyakinan kita. Nah ini untuk mengetahui objek keyakinan itu apa. Hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah pengetahuan kita dalam belajar Dhamma, objek keyakinan kita. Yakin akan kelahiran kembali. Punarbawa. Yakin akan hukum karma. Supaya mudah mengukur sesuai dengan kemampuan kita yang bisa kita gunakan untuk menjajaki untuk mengukur hal itu. Sederhananya Ibu Bapak saya ajak untuk membuat analogi. Kelahiran yang akan datang kan belum terjadi bagi kita sekarang ini toh? Bu, betul Bu? Supaya nggak ngantuk ini disenggol sedikit. Karena itu yang akan datang itu belum terjadi. Bagaimana cara untuk meyakinkannya? Sederhana analoginya. Tanya lagi, mau Bu jawab Bu? Tanya lagi. Kok semangatnya kurang ya? Hari ini hari apa ya? Besok? Yakin besok Senin? Padahal belum terjadi loh ya. Itulah analoginya. Kelahiran yang akan datang itu belum terjadi. Sama dengan besok Senin itu belum terjadi. Kenapa Anda yakin? Ya yakinlah Bante, besok kan pasti Senin, pasti begitu. Karena pengetahuan kita nyambung. Cukup kita untuk mengetahui hal itu. Maka kita dengan pede. Hari ini apa? Minggu, besok Senin. Pede sekali. Karena memang pengetahuan kita cukup untuk menjangkau itu. Tapi ketika kita diajak berpikir kelahiran yang akan datang, itu kan masih antara ya dan tidak. Ya, sebagai umat Buddha, karena itu keyakinan kita, tidak, pengetahuan kita belum sampai. Dengan analogi besok itu adalah hari Senin, walaupun itu belum terjadi, itulah yang membantu. Untuk meyakinkan kita sebagai umat Buddha akan kelahiran kembali. Kelahiran yang sudah kita lalui Bu, yang lalu sebelum lahir sekarang ini loh,
Itu sudah kita lalui loh. Padahal sudah dilalui. Itu kalau kemampuan pengetahuan kita nggak sampai, kita juga ragu. Kalau dulu saya pernah lahir dan jani ini jadi itu, saya nggak ingat Bante. Itu bukan masalahnya ingat dan tidak ingat. Dhamma, hukum kebenaran, punarbawa, kelahiran kembali itu hukum kebenaran Dhamma. Ingat dan tidak ingat, tetap itu benar. Tapi caranya untuk mengetahui kelahiran yang lalu, gampang juga. Bu, hari ini hari apa, Bu? Kok semangatnya sudah turun ya? Tadi katanya kalau ditanya mau menjawab. Bu, hari ini hari apa, Bu ya? Minggu. Kemarin hari apa? Yakin? Ya kira-kira begitulah kelahiran yang dulu. Ya jadi kemarin itu hari Sabtu. Nah itu untuk meyakinkan kita sebagai umat Buddha, tatkala kemampuan kita, pengetahuan kita belum mampu menjangkau kelahiran yang akan datang dan tidak ingat kembali kelahiran yang sudah kita lalui. Kita buat pendek hari Sabtu dan hari Senin. Kita ada dalam kehidupan sekarang yaitu hari Minggu. Permisi ya Bu ya. Takutnya nanti tangan gerak-gerak kesenggol. Jadi keyakinan kita umat Buddha itu keyakinan pada kelahiran kembali atau punarbawa. Dan keyakinan lainnya itu adalah yakin kepada hukum karma. Hukum karma dan kelahiran itu sebenarnya satu paket. Jadi kalau pengetahuan kita belum utuh juga, belum kita gunakan secara utuh, yakin hukum karma tapi nggak yakin kelahiran kembali, itu lucu juga gitu loh. Ditanya, yakin kelahiran kembali? Nggak yakin. Yakin hukum karma? Yakin. Nah itu masalah pemahaman. Padahal karma dan kelahiran kembali itu satu satuan. Kalau tidak ada buah karma baik atau tidak baik, tidak akan ada akibat kelahiran yang akan datang. Ibu Bapak, karena bahasan pembelajaran Dhamma pada kesempatan ini sarana berbuat baik untuk mengetahui kualitas keyakinan kita. Maka ini saya sampaikan terlebih dulu supaya jelas. Oh, umat Buddha itu mempunyai keyakinan. Keyakinan kepada apa? Bagaimana cara untuk meyakininya? Dan sejauh mana kualitas keyakinan kita yang sudah kita miliki? Karena kita semua sudah mengetahui bahwa itu adalah objek daripada keyakinan kita dalam pelajaran agama Buddha sebagai umat Buddha yang perlu kita yakini, sekarang melangkah lebih jauh lagi yaitu untuk mengetahui kualitas akan keyakinan kita. Kita bisa ukur dari perbuatan kita sehari-hari. Orang yang belum mempunyai keyakinan akan hukum kebenaran, sebab akibat karma atau dhamma, salah satu dari tiratana itu kan yakin pada tiratana itu Buddha ratana, Dhamma ratana, Sangha ratana. Nah dhamma itu luas, kita ambil juga hukum sebab akibat, hukum kebenaran, itu dhamma. Orang yang tidak percaya akan hukum sebab akibat atau hukum karma, untuk mengetahui akan kualitas keyakinan kita kepada hukum karma atau dhamma itu, apabila dalam kehidupan kita masih sering bahkan ambil inisiatif lebih dulu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak takut dengan akibat hal yang tidak baik. Nah itu bisa kita untuk mengetahui siapapun orangnya, khususnya kita umat Buddha, kita belum mempunyai keyakinan yang baik tentang objek atau hukum kebenaran itu. Wujudnya apa? Apabila ibu bapak kita dalam menjalani kehidupan itu tidak takut untuk berbuat jahat.
bahkan malah mengambil inisiatif untuk berbuat jahat. Nah, itu bisa kita jadikan tolok ukur untuk mengetahui bahwa siapapun orangnya, ini kan kita bicara internal kita, cara luas ya kehidupan ini, siapapun yang beragama apapun sebenarnya, apabila orang masih suka untuk melakukan perbuatan tidak baik, tidak yakin bahwa apa yang dilakukan itu akan membawa dampak negatif bagi dirinya utamanya dan bagi orang lain, nah itu tidak mempunyai keyakinan akan hukum kebenaran. Karena masih suka melakukan perbuatan tidak baik. Sama sekali belum mempunyai kadar keyakinan akan kebenaran atau hukum itu. Bu, ini sekaligus untuk mengecek ya. Kalau diri kita ada muncul itu, berarti keyakinan pada waktu itu turun. Bahkan belum ada keyakinan pada diri kita. Kalau kita masih senang berbuat tidak baik. Bahkan ngambil inisiatif duluan. Dengan berpikir, daripada dia nanti ngerjain saya, terus saya kerjain aja dulu. Nah, itu kan ambil inisiatif dulu. Belum tentu orang lain itu berbuat jahat kepada kita, ngerjain kepada kita. Kalau sukses ngerjain orang lain, bersukacita lagi. Nah, itu bisa kita untuk mengetahui keyakinan akan hukum kebenaran, sebab akibat itu belum punya. Sekarang kita ambil kasus berikutnya. Saya sebenarnya nggak mau Bante cari gara-gara. Ini menggunakan argumentasi yang logis, masuk akal. Karena terus dia membuat gara-gara Bante. Nah ini menggunakan argumentasi kan sering. Saya sebenarnya nggak mau buat gara-gara, berbuat tidak baik. Karena saya tahu Bante berbuat tidak baik itu akibatnya tidak baik. Nah ini logis masuk akal, tapi karena saya diganggu Bante, saya dikerjain Bante, terus saya balas. Walaupun balas Ibu Bapak, kalau kita berbuat tidak baik dengan argumentasi, kita membalas. Perbuatan tidak baik yang kita lakukan itu tetap apa? Tetap tidak baik. Oh, bukan luntur karena argumentasi yang masuk akal Bante. Bukan luntur karena kita misalnya membalas dan melindungi diri kita Bante. Tidak. Itu tetap melakukan perbuatan tidak baik. Artinya kita kepancing. Kalau kita kepancing, kita artinya belum mempunyai pengendalian diri. Oh, saya kira kalau membalas itu tidak hitung karma buruknya Bante gitu. Ya walaupun membalas kan argumentasi tadi, tetap kita membuat sebab yang tidak baik. Cuma bedanya dalam mengetahui akan keyakinan kita, kalau yang pertama tadi ambil inisiatif lebih dulu berbuat tidak baik, itu keyakinan yang belum muncul. Wujudnya apa? Sering suka melakukan perbuatan tidak baik. Nah yang kedua tadi, itu sebenarnya keyakinannya sudah punya. Saya nggak mau Bante sebenarnya buat gara-gara. Saya tidak tipe karakter orang yang sering membuat gara-gara Bante. Saya tahu Bante, kalau berbuat tidak baik itu akibatnya tidak baik. Tapi karena saya diganggu Bante. Nah ini meningkat dengan argumentasi yang masuk akal, dengan fakta yang memang orang diganggu, bukan mengambil inisiatif lebih dulu, diganggu. Untuk menjaga diri, melindungi diri, dan lain sebagainya, karena diganggu, akhirnya balas mengganggu. Itu punya keyakinan, tapi keyakinannya masih kadarnya lemah. Wujudnya, tidak bisa untuk melindungi dirinya tanpa berbuat tidak baik, karena merespon tadi. Bu, Bapak, ini juga untuk dicek. Kalau tahapannya sampai tahapan itu, Anda, kita semua punya keyakinan, tetapi keyakinan itu masih lemah. Wujudnya keyakinan itu masih lemah,
masih merespon hal yang negatif dengan hal yang negatif juga. Bu, bisa dimengerti ya? Bisa, Bante, cucu saya saja bisa, masa ini nggak bisa dimengerti, gampang itu ya. Ya memang sih dalam agama Buddha itu pelajaran Dhamma itu kan memang rasional sekali. Tapi kan tidak cukup kita mengerti secara akal sehat. Secara akal sehat itu kita sudah bisa mengerti, tapi implementasinya itu kan kelanjutan. Kan dalam agama Buddha itu kan pariyati Dhamma, pati-pati Dhamma, dan patiweda Dhamma. Mengetahui secara pengetahuan, tapi juga bisa untuk mengimplementasikan, mempraktekkan. Tapi kalau cuma mengetahui semata, ya saya kira kita semua tahulah hal itu. Nah, jadi kesimpulan sementara untuk mengetahui kualitas daripada keyakinan kita sebagai umat Buddha, kalau masih berbuat tidak baik, apapun alasannya, itu kesimpulan sementara keyakinan kita masih lemah. Kalau masih lemah ya sulit untuk bisa terbebas daripada punarbawa. Bahkan itu akan cenderung ke bawah, punarbawa. Karena akan ambil inisiatif berbuat tidak baik. Kalau dikondisikan ada kondisi yang tidak baik, dipancing orang merespon tidak baik. Akumulasinya melakukan hal-hal yang tidak baik. Tanpa alasan dan ada alasan, tetap melakukan hal yang tidak baik. Wujud daripada keyakinan yang lemah. Membawa dampak kalau ukurannya punarbawa atau kehidupan belum ke arah yang baik. Sedangkan kan ibu bapak, kita kan ingin kehidupan yang baik. Andai kata masih punarbawa, kelahiran kembali, tadi dengan 5 sila sebagai pedoman, Silena Sugating Yanti apabila menjalankan latihan 5 sila, itu kalau masih lahir kembali akan terlahir di alam-alam bahagia. Silena Boga Sampada dalam kehidupan ini sejahtera, bahagia. Silena Nibuting Yanti akan mempunyai sebab untuk mencapai kebebasan sempurna. Kan itu arah kehidupan kita. Kalau masih lahir kembali, biarlah lahir di alam-alam bahagia. Dalam kehidupan ini supaya sejahtera, bahagia. Dalam terus membuat sebab yang baik, yaitu menjalankan sila, supaya pada saatnya kalau paramita kebajikan yang kita lakukan itu cukup, bisa tidak punarbawa kembali. Jadi perbuatan tidak baik itu bisa kita gunakan untuk mengukur kualitas keyakinan. Jadi kalau orang masih melakukan perbuatan baik, ambil inisiatif sendiri maupun dengan argumentasi yang masuk akal tadi, cirinya apabila masih melakukan perbuatan tidak baik itu dari tidak mempunyai keyakinan, punya keyakinan tapi masih lemah. Nah, sekarang kita tingkatkan bagaimana untuk meningkatkan keyakinan yang lemah itu menjadi kuat. Cirinya adalah ketika dalam kehidupan kita ini kita terus bisa melakukan perbuatan baik. Karena apa? Yakin bahwa sebab yang baik itu akibatnya akan baik. Kalau aku tidak mampu Bante, aku ingin, Bu Bapak, berbuat baik itu sebenarnya sangat mampu. Karena berbuat baik itu modal kita sudah miliki sejak terlahir. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Tapi untuk melakukan perbuatan baik itu mesti harus ada pijakannya. Pijakannya diantaranya adalah keyakinan itu. Kalau keyakinan kita akan hukum kebenaran itu belum kuat, itu sama dengan kayak kita mempunyai peralatan yang maju, teknologi gitu. Anggap sajalah yang sederhana semua pada punya itu. Kita punya HP. Yang HP-nya itu yang pokoknya dilengkapi dengan berbagai macam penggunaannya. Tapi kalau kita termasuk orang tua yang tetap masih gaptek, sulit juga. WA digeser cucu aja kita sulit itu sudah pakai. Walaupun perlengkapannya itu lengkap gitu. Nah ini cuma suatu gambaran. Jadi
Walaupun cara untuk berbuat baik itu melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu sudah kita bawa sejak terlahir tanpa kecuali agamanya apapun. Kan sering kali orang berargumentasi, sebenarnya saya itu mau Bante untuk berbuat baik, tapi saya nggak mampu Bante. Dianggap orang berbuat baik itu harus jadi konglomerat dulu. Kan begitu berpikirnya, sempit. Berbuat baik ini kan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kendati itu sudah kita miliki sejak kita terlahir, ibu bapak, punya enggak kita keyakinan? Nah, di situ pijakannya. Kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa sebab baik itu akibatnya baik, terus akan melakukan perbuatan baik. Tapi kalau belum kuat, wujudnya belum kuat itu bisa kita pahami, bisa kita baca dalam berpikir maupun bertindak. Saya mau Bante berbuat baik, tapi kalau dengan dia saya enggak mau. Kepada objeknya yang dipertimbangkan. Itu wujud apa? Keyakinannya yang sudah baik, tapi belum baik. Sudah baik. Seolah-olah itu penekanannya pada objeknya tadi. Sedangkan kalau sudah kuat, itu bukan pada objeknya, pada sebab yang telah dilakukan. Pada kemurnian, pada ketulusan yang semestinya dimiliki. Bukan kepada, saya sebenarnya mau Bante, tapi dia itu orangnya nggak baik Bante. Bu, Bapak kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik, apakah perbuatan baik kita jadi jahat? Enggak juga. Tapi yang mengganggu orang tidak bisa melangkah, kalau keyakinan kita itu belum kuat. Gangguannya bukan ada di luar, gangguannya ada di dalam diri kita. Wicikica, keraguan-raguan itu. Keraguan-raguan tentang apa? Ya tentang kebenaran diantaranya melalui objek tadi. Kalau dia orang baik, saya mau. Nah, ini punya keyakinan tetapi belum. Ya, walaupun wujudnya berbuat baik tadi, masih mempertimbangkan dari objeknya. Semestinya kalau nanti sudah meningkat, tidak begitu. Bu, Bapak, kalau sudah kuat keyakinan orang akan kebajikan itu, dengan orang baik atau tidak baik, dia tetap berbuat baik. Karena pertimbangannya bukan kepada objeknya, pertimbangannya kepada perbuatan yang dia lakukan. Jangankan hanya orang tidak baik. Apakah ada tingkatannya lagi Bante? Ada. Dia orang tidak baik. Dia mengganggu Anda, mengganggu kita. Itu pun tetap mau berbuat baik. Itu teorinya saja Bante. Iyalah teorinya kelas kita yang belum utuh keyakinannya. Kita jujur. Tapi bagi orang yang keyakinannya sudah utuh, kuat, teori itu bukan sekedar teori. Dengan orang tidak baik dia berbuat baik, dengan orang baik dia berbuat baik, dengan orang tidak baik mengganggu kita lagi. Ditambah itu, masih dia itu memang orang tidak baik, mengganggu kita lagi. Kalau mengganggu tetangga gitu mungkin bisa cuek lah gitu lah. Ini mengganggu kita, masih juga mau berbuat baik. Tadi langsung disanggah ya, disanggah. Itu teorinya, Bante kenyataannya kan enggak benar. Iya, teorinya, kenyataannya juga bisa juga kalau keyakinan orang itu sudah kokoh tentang berbuat baik. Karena yang menjadi pertimbangannya bukan objeknya lagi, pada dirinya sendiri. Dia yakin sebab baik itu akan berakibat baik. Maka dalam kehidupan sehari-hari ini kan sering kan gitu. Bu, ngapain ngasih orang begitu? Itu sama loh dengan ibu itu membuat malas dia, misalnya. Lantas kalau keyakinannya belum kuat tadi, bisa jadi dia nggak mau lagi. Benar juga temanku. Tapi ada juga orang lain, hal yang sama. Bu, ngapain bantu dia? Nanti dia bisa malas loh Bu. Oh, soal malas itu urusan dia. Ini soal urusan saya untuk berbuat baik. Ada kasus begitu juga. Nah ini bagaimana bacaannya, pemahamannya. Yang kedua ini adalah
dia bisa memilah. Kalau dia males, kita didik juga tetap males. Orang yang kedua berpikirnya begitu. Nah ini kan dia mempunyai niatan untuk melakukan perbuatan baik. Artinya temannya tadi ya didengarkan. Tetapi dia tetap juga untuk melakukan apa yang dia patut lakukan, berbuat baik. Nah itu bisa untuk mengukur, mengetahui kualitas keyakinan orang satu dengan yang lain. Padahal itu sama-sama mempunyai keyakinan tentang berbuat baik. Jadi yang baik dan yang tidak baik ini masih ada naik turun nih. Karena ukurannya. Jadi orang yang mempunyai keyakinan akan perbuatan baik dalam kehidupannya, cirinya adalah terus untuk berbuat baik. Walaupun ada pasang surut tadi. Kalau ada perintahnya kadang-kadang mundur, kalau nggak ada perintahnya maju. Jadi itu yang masih belum kuat. Yang masih kuat, ada perintahnya dia berusaha untuk menghindar dari perintah. Akhirnya melakukan perbuatan baik juga. Ini lebih kuat. Nah, yang ketiga Ibu Bapak, untuk mengetahui kualitas akan keyakinan kita, ini bukan sekedar baik dan kuat, sempurna dalam keyakinan. Ini apanya lagi? Sempurna dalam keyakinan itu apa? Bisa kita ketahui, sudahkah kita ini sempurna dalam keyakinan sebagai umat Buddha? Ukurannya Bante untuk mengetahui kualitas keyakinan kita bisa menerima realitas hidup ini, meliputi hal yang baik dan tidak baik. Tanpa catatan loh ya. Kadang-kadang kan bisa menerima sikap kita. Tapi dalam hati kita ada dongkol, jengkel gitu loh. Nah itu dengan catatan itu. Itu istilahnya ya penyikapan, menyesuaikan keadaan. Jadi kalau orang yang sempurna dalam keyakinan itu totalitas. Menerima realitas hidup ini tanpa mencari kambing hitam. Kan sering orang mengatakan, Bu, semua baik, lancar ya. Ya Ci, ini karma baik saya berbuah. Semua jadi baik. Kita kan Buddhis, yakin itu. Tapi ketika ada hal yang tidak baik datang pada dirinya, kok ada saja ya Bu ya dalam kehidupannya ini, ya ini hari ini menurut anu nih ciong ini dan lain sebagainya. Cari kambing hitam gitu loh. Cari kambing hitam karena tahun ini lain dan lain sebagainya. Seharusnya baik dan tidak baik yang datang pada diri kita, itu ukurannya dua. Satu apa? Itu adalah buah karma kita sendiri. Meliputi hal yang baik dan tidak baik, bisa menerima. Yang baik itu juga buah karmanya, yang tidak baik itu juga buah daripada karmanya. Pemahaman itu bisa mengantarkan dalam hatinya, dalam batinnya, tanpa ada catatan, tanpa ada mencari kambing hitam tadi. Dia bisa menerima tanpa penyikapan sementara. Nah itu ukuran apa? Orang yang mempunyai sempurna dalam keyakinan. Karena ya datang pada diri kita itu tidak lain adalah buah daripada perbuatan kita. Contoh sederhana, gampang, sering saya sampaikan dalam pertemuan ini. Bu, yang ikut Anda, itu bayangan Anda atau bayangan tetangga? Bayangan kita. Karma itu sebenarnya mengikuti pelakunya. Tidak akan pernah meninggalkan, keliru, atau lupa. Jadi dengan memahami itu, keyakinan kita akan sempurna dalam hukum kebenaran, wujudnya akan bisa untuk menerima. Tidak mempunyai alasan kalau hal yang baik itu buah karma kita sedang berbuah, kalau ada hal yang buruk itu berbagai macam alasan. Oh ini, kata orang yang tahu, rumah saya ini meletakkan batu pertamanya salah. Dampaknya adalah hal-hal buruk. Oh tahun ini menurut hitungan ini ada yang ya persoalan-persoalan yang muncul. Tidak mencari itu panjang lebar. Kalau toh mempunyai pemahaman itu tidak dilarang.
Tapi tidak semata-mata itu. Itu sebenarnya adalah medianya semata, bukan esensinya. Esensinya tidak lain adalah itu buah daripada karma baik dan buruk kita sendiri. Itu adalah bayangan kita yang mengikuti kita. Tidak mungkin itu bayangan orang lain. Tapi karena kita berharap hidup itu enak, menyenangkan, kalau kita dapat yang kita harapkan dan menyenangkan itu, kita bisa nerima. Tapi ketika kita mengharapkan hidup enak, nyaman yang kita harapkan, kenyataannya tidak seperti itu, nah ini cenderung tidak bisa menerima. Nah kalau begitu artinya apa Ibu Bapak pemahamannya, pembacaannya dalam keyakinan? Itu artinya belum sempurna dalam keyakinan. Jadi kalau sempurna dalam keyakinan bisa menerima. Tanpa ada catatan dalam hati, kesel, jengkel, saat itu juga bisa. Tidak nunggu waktu. Saat itu belum bisa 3 hari, baru bisa. Ada saat itu nggak bisa nerima, bukan 3 hari lagi, 3 minggu baru bisa nerima. Karena 3 minggu juga ujung-ujungnya mesti menerima. Karena memang itu adalah kenyataannya. Satu, nah ini sempurna dalam keyakinan apabila kita bisa menerima realitas hidup ini dari perspektif karma baik dan karma buruk yang datang pada diri kita itu pasti milik kita. Kalau nggak milik kita, nggak akan datang pada diri kita. Itu bayangan kita. Kalau nggak bayangan kita, tidak akan ikut diri kita. Ya Bante itu logis, enak, bisa diterima nalar Bante. Tapi sulit berarti belum sempurna keyakinan kita. Nah kalau belum sempurna kan ini tema kita. Mengetahui kualitas akan keyakinan kita. Nah kalau kita belum berkeyakinan, sudah tapi lemah, sudah tapi masih maju mundur, baiknya tapi belum juga sempurna, itu kan keberuntungan kita pada hari ini. Keberuntungan bagaimana? Untuk mengetahui. Kan sering juga saya ngajak berpikir, Bu. Pak, walaupun sedikit kita mempunyai pengetahuan, kalau kita termasuk bisa mengetahui akan kekurangan diri kita, itu manfaatnya besar. Tapi kalau kita nggak mau ingin mengetahui akan kekurangan diri kita, malah kita sembunyikan akan kekurangan diri kita, walaupun pada diri kita sendiri kita sembunyikan, nggak mau mengakui, sulit kita akan bisa berubah ke hal yang baik. Jadi kalau hari ini saya mengajak Ibu Bapak, oh ternyata saya masih lemah Bante. Kualitas keyakinan saya, kalau ukurannya inisiatif berbuat tidak baik, senantiasa berbuat baik, dan bisa menerima realitas hidup ini, kadar keyakinan saya masih lemah Bante. Itu keuntungan kita. Bisa mengetahui akan kekurangan diri kita, itu langkah awal untuk perbaikan diri. Daripada kita tidak mau mengetahui akan kekurangan pada diri kita, hanya bisa mengetahui kekurangan pada pihak lain atau orang lain. Walaupun sebanyak apapun kita bisa mengetahui, itu manfaatnya sangat sedikit sekali, bahkan akan membahayakan kita kepancing kondisi itu. Bu Bapak yang terakhir sekaligus kesimpulan. Karena sudah jam 11 ini, Ramani Serli, apa baterainya jam itu baru ya? Enggak lah Bante, baterainya ya sama gitu. Yang terakhir adalah ketika orang dari tahapan-tahapan keyakinan dari tidak berkeyakinan, ada keyakinan masih lemah, ada keyakinan sudah tumbuh menjadi baik ukurannya, yaitu tadi orang yang enggak berkeyakinan suka berbuat tidak baik. Orang yang sudah berkeyakinan suka berbuat baik tapi masih maju mundur, keyakinannya masih belum kuat. Orang yang sempurna dan kuat dalam keyakinan akan bisa menerima realitas hidup ini sebagaimana adanya yang datang pada dirinya itu adalah buah karmanya sendiri, dan hidup di dunia ini memang dua hal itu tidak bisa untuk dihindarkan, pujian dan celaan. Nah orang yang bisa menerima akan hal itu
itulah dia mempunyai keyakinan yang sempurna. Tanpa ada catatan loh ya, dalam hatinya juga lepas atau plong. Jangan sampai kita bisa nerima sikap kita, tapi masih ada dalam hati itu ada kesel. Yang terakhir adalah, Bu Bapak, orang yang mempunyai keyakinan akan dhamma ajaran Sang Buddha, itu orang tersebut tahu akan buruknya keburukan, tahu akan baiknya kebaikan. Karena tahu akan buruknya keburukan, baiknya akan kebajikan, dia tidak mau lagi. Walaupun ada hadiahnya untuk berbuat buruk, dia tidak mau lagi untuk melakukan hal yang buruk. Karena tahu akan keburukannya dari keburukan itu. Walaupun dikasih hadiah, walaupun dikasih bonus, walaupun berargumentasi yang masuk akal, keburukan tetap hal yang buruk. Walaupun tidak ada bonusnya, karena tahu kebaikan daripada perbuatan baik itu, orang yang mempunyai keyakinan akan dhamma atau ajaran Sang Buddha, walaupun nggak ada yang memberi hadiah, dia semangat dan mau untuk berbuat baik. Apalagi berbuat baik itu adalah harta yang terbaik. Di dunia ini akan berbahagia, di dunia berikutnya juga berbahagia. Khususnya mendiang Ibu Ratna Sili Sugata, semoga dengan bakti anak-anaknya, keluarganya, dan buah karma baik dari mendiang bisa mengantarkan mendiang Punarbawa di alam bahagia. Pada saatnya mendiang bisa merealisasi kebahagiaan luhur nibbana atau nirwana, wujud daripada keyakinan yang kokoh yang telah dimiliki. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.